Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kuta Panjang, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, tak lupa juga rekan tenaga kependidikan di sekolah ini. Kemudian pada pagi hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dipertemukan kembali dengan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil belajar saya ketika mengikuti calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Gayo Luas. Materi yang akan saya bawakan berjudul budaya positif. Ini sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, namun tak ada salahnya untuk mengulangi lagi apa itu budaya positif dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sekolah. Nah, budaya positif itu sebenarnya sudah seperti yang saya sampaikan tadi, sudah dalam kehidupan sehari-hari sudah kita laksanakan. Dalam dunia pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro bahkan mengungkapkan pemikirannya bahwa di dalam kemerdekaan itu ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi jika kita tidak mampu melakukan self-disiplin, maka perlu ada kekuatan dari pihak luar untuk mendisiplinkan kita. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itulah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang pemikirannya itu masih kita rasakan sampai saat ini. Dari pemikiran tersebut dapat kita sarikan ada dua pemikiran, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Bapak Ibu tentu kita sudah paham bahwa motivasi eksternal itu adalah segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, dorongan dari luar. Apapun yang menyebabkan kita melakukan sesuatu, tetapi dari luar diri kita. Kemudian kedua, motivasi internal. Ini ada dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, jika kita sudah memiliki motivasi internal yang baik, apapun itu kondisinya, apapun itu kita akan melaksanakan sesuatu yang menurut kita baik. Nah, inilah yang mewujudkan adanya suatu bentuk disiplin positif. Ki Hajar Dewantoro itu tadi menyebutkan dalam pemikirannya bahwa seseorang yang merdeka itu memaksakan dirinya untuk sekeras-kerasnya melakukan ataupun mendisiplinkan diri. Nah, disiplin positif ini menjadi salah satu ciri ataupun salah satu bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah fondasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Nilai-nilai kebajikan itulah yang mendasari kita ketika kita melaksanakan segalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diartikan lebih lanjut, nilai kebajikan yang menjadi pedoman kita itu adalah sifat-sifat positif dalam diri kita sebagai manusia dan hubungannya dengan sesamanya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan seperti yang saya sebutkan tadi, mendasari kita ataupun melatar belakangi segala perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan itu sebenarnya berlaku universal dalam artian dia itu tidak memandang suku bangsa, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang agama, tidak memandang bangsa dari mana saja, tetapi itu berlaku di mana saja. Nah, kaitannya dengan kita di dunia pendidikan, nilai-nilai yang ingin kita capai itu terkenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Kita ketahui ada 6 poin yang ingin dicapai agar nantinya para peserta didik itu bisa hidup sebahagianya ataupun mendapatkan tingkat kemakmuran setinggi-tingginya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
dia. Ini diwujudkan dengan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siswa kita diajari, ditanamkan dari kecil untuk melakukan nilai-nilai yang berdasarkan norma-norma agama yang berlaku di negara kita. Nah, di negara kita sendiri itu ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari itulah maka diambil sarinya kemudian diejawantahkan dalam kehidupan siswa sehari-hari di sekolah, tentu dengan bimbingan dan motivasi dari Bapak Ibu guru. Kemudian mandiri, para siswa diajarkan bagaimana bisa bekerja sendiri setelah mereka bisa bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Ini ada kaitannya dengan bergotong royong. Jadi mandiri dan bergotong royong, ketika siswa itu terbiasa bekerja mandiri, dia juga bisa nantinya terjun di masyarakat, bekerja secara bersama-sama di dalam masyarakatnya sendiri. Kemudian bernalar kritis, ini erat kaitannya juga dengan kreatif. Jadi tuntutan pendidikan sekarang ini, para siswa diharapkan nantinya setelah terjun ke masyarakat, mereka memiliki pola pikir yang kritis dan kreatif. Mereka pandai mencari solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian kreatif mencari inovasi baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi ataupun menciptakan sesuatu yang baru yang dapat mereka gunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkebinaan global itu juga sangat penting karena Bapak Ibu kita pahami bahwa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke ada ratusan suku bangsa dengan berbagai macam adat istiadatnya. Maka dengan kita menanamkan prinsip berkebinekaan global, mereka bisa mampu terjun ke masyarakat dengan tetap menghargai segala macam perbedaan yang ada antara warga yang satu, suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita mengatakan ataupun membicarakan tentang motivasi seperti yang tadi diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa seseorang ketika dia merdeka ataupun dia merasa mampu melaksanakan segala sesuatu, dia memiliki motivasi, dorongan kuat. Nah, seorang psikolog Diana Gosen menyebutkan ada 3 macam dorongan yang bisa menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seseorang akan melakukan sesuatu karena terpaksa agar tidak dihukum. Siswa kita melaksanakan tugas agar tidak kena hukuman. Siswa kita mengumpulkan tugas agar tidak kena hukuman. Itulah salah satu dorongan, dan ini ketika dibandingkan dengan motivasi yang lain atau dorongan yang lain, ini adalah kategori yang paling rendah. Jadi orang yang memiliki motivasi ini berarti dia masih memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, orang melakukan sesuatu atau siswa melakukan sesuatu itu demi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saja siswa kita ataupun malah diri kita melakukan sesuatu, oh ada bu guru ini mau bu gurunya mau datang ke kelas, ayo kita masuk dulu, nanti biar tidak terlambat, kita langsung nanti dapat imbalan, misalnya seperti itu. Kemudian penghargaan, ya, misalnya kita sebagai guru mau melaksanakan sesuatu itu karena mendapatkan karena ingin mendapatkan sesuatu pujian, misalnya dari seorang kepala sekolah ataupun pengawas. Ada pengawas, ayo kita lengkapi semuanya. Nanti begitu pengawasnya pergi, kita biasa-biasa saja. Inilah yang kategori yang nomor 2 ini. Dia tidak sedang, tidak pula rendah. Bukan sedang. Dia kategori sedang, tetapi tidak tinggi dan tidak pula rendah. Kategori yang ketiga adalah ini motivasi yang paling bagus untuk menjadi seseorang ataupun menjalankan sesuatu yang ia yakini sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini gitu.
Jadi orang melakukan sesuatu karena percaya bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan norma-norma ataupun nilai-nilai yang dia yakini. Inilah motivasi yang paling tinggi yang diharapkan untuk dilakukan. Gitu. Jadi jika kita mengamati siswa kita, kalau sudah ada yang menjalankan yang poin ketiga ini, berarti siswa tersebut sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Bukan lagi karena takut mendapatkan hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan tertentu dari Bapak Ibu guru kita. Nah, ini selanjutnya ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, ini hal yang sudah biasa kita alami sehari-hari. Hukuman, penghargaan, dan restitusi itu semuanya apa yang akan kita dapatkan dari perbuatan kita. Gitu. Kalau hukuman intinya sesuatu yang kita dapatkan karena kita melanggar peraturan yang ada, biasanya langsung diberikan hukuman. Kemudian kalau penghargaan itu apa yang akan kita terima ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan atau bahkan melebihi dari apa yang sudah ditargetkan. Nah, Bapak Ibu, pemberian hukuman ini ada kalanya dia bersifat positif, jadi membuat jerah, tetapi lebih banyak lagi hukuman itu akan memberikan efek negatif kepada penerimanya. Ketika siswa mendapatkan hukuman, bisa jadi ia marah, bisa jadi ia itu bahkan benci dan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Nah, ketika orang mendapatkan hukuman atau siswa mendapatkan hukuman, pada saat itu juga ia merasa sakit hati. Efeknya seketika itu juga. Nah, hukuman itu pun biasanya bersifat fisik, berkaitan dengan fisik dan membuat dendam. Itu yang paling parah tadi yang seperti saya sebutkan akan menimbulkan jika misalnya siswa salah kemudian dia dihukum oleh gurunya, bisa jadi dia itu membalas dendam, pulang sekolahnya sepeda motor gurunya itu dibocorkan misalnya. Itu efek samping yang paling parah dari hukuman. Kemudian jika ada siswa yang mendapatkan penghargaan, terutama kita memberikan penghargaan, tidak semua penghargaan itu bersifat positif. Ada kalanya penghargaan itu malah membuat yang efek sampingnya penerimanya itu dimusuhi. Dalam artian begini, jika ada siswa kita yang mendapatkan penghargaan, misalnya juara 1 di kelas, dengan besar merasakan iri, kenapa dia tidak bisa mendapatkan hadiah ataupun penghargaan seperti yang menerima. Kemudian efek yang itu diberikan kepada seseorang yang melanggar perbuatan. Hukuman itu biasanya dicirikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan fisik. Ada hukuman yang pokoknya hukuman itu diberikan untuk memberikan efek jerah, tetapi justru sebaliknya hukuman juga bisa menimbulkan kebencian. Orang yang mendapatkan hukuman tadi atau siswa yang mendapatkan hukuman tadi, dia merasa sakit hati atas apa yang didapatkannya. Kemudian lebih parah lagi, anak ataupun siswa tersebut dia merasa dendam dan menyakiti orang yang memberi hukuman. Ini contohnya misalnya ada seorang siswa yang diberi hukuman pada saat pembelajaran di kelas, terus kemudian dia marah, saat itu di kelas itu marah. Nah, efeknya dia dendam kepada gurunya, sepeda motor gurunya bisa digemboskan. Itu yang paling parah dari pemberian hukuman. Kemudian penghargaan diberikan kepada mereka yang memenuhi ataupun mentaati peraturan atau mendapatkan prestasi. Tetapi ada efek samping dari pemberian penghargaan itu. Nah, penghargaan diberikan, pertama, dia membuat malas kepada penerimanya. Alah, saya sudah mendapatkan penghargaan itu, ngapain juga saya harus kerja keras untuk mendapatkannya lagi? Toh saya sudah mendapatkan. Nah, itu mematikan motivasi. Kemudian efek samping yang lain dari pemberian penghargaan adalah menimbulkan rasa benci dari orang lain. Nah, ini kemungkinan besar orang membenci yang
penghargaan tidak selamanya baik. Ada kalanya penghargaan malah membuat orang yang menerimanya itu menjadi malas untuk melakukan sesuatu yang baru untuk meningkatkan kemampuannya. Itu bisa dipahami jika misalnya ini ada kasus seperti ini, seorang mendapatkan penghargaan, kemudian dia merasa, alah saya sudah mendapatkan penghargaan, untuk apa saya berusaha lebih untuk mendapatkannya lagi, toh saya sudah mendapatkan. Ini menimbulkan membunuh motivasi dari penerimanya. Kemudian di sisi lain penghargaan juga bisa menimbulkan permusuhan ataupun ketidaksukaan dari orang yang tidak menerima. Misalnya ada si A yang mendapatkan penghargaan dari gurunya ataupun dari orang lain. Orang yang tidak mendapatkan itu merasa iri, cuman kayak gitu, ngapain dia diberi penghargaan, toh saya bisa, kenapa nggak saya aja. Itu biasanya ada seperti itu, tidak lain karena orang lain itu merasakan iri. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini sebenarnya ada di tengah-tengah antara hukuman maupun penghargaan. Jadi restitusi apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah melaksanakannya. Restitusi sebenarnya sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengajar, tetapi dengan nama yang lain. Mungkin kita tidak menggunakan nama restitusi. Nah, apa sih sebenarnya restitusi itu? Sebenarnya dalam pembelajaran kita sehari-hari kita sudah menerapkan restitusi, tetapi mungkin dengan nama yang lain ataupun tidak menggunakan istilah restitusi. Jadi sebenarnya apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah jalan tengah ataupun dia pertengahan antara hukuman dan penghargaan. Restitusi adalah suatu pengkondisian kepada orang-orang yang melanggar ataupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Ketika si pelanggar itu diberikan kebebasan yang bertanggung jawab, dalam artian si pelanggar peraturan itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya atas kesadaran sendiri dengan memilih apa yang ia lakukan. Jadi adalah pemberian kesempatan kepada yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut atas inisiatif sendiri. Ketika kita melakukan restitusi, kita memberikan kesempatan kepada yang melakukan pelanggaran atau yang melakukan kesalahan untuk mereka sadar dan memperbaiki kesalahannya atas inisiatif sendiri, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki itu mereka melakukannya sendiri atas kesadaran sendiri, tidak ada paksaan ataupun suruhan dari orang lain. Misalnya ada anak yang membolos, kita tanya, kamu kenapa membolos? Apa alasannya kenapa membolos? Nah, misalnya di si anak mengutarakan alasannya bahwa dia tidak suka pelajaran bahasa Inggris misalnya. Dia tidak suka. Kenapa tidak suka? Oh, karena gurunya sering memberikan tugas. Gurunya sering memberikan tugas sementara dia tidak bisa. Terus dari itu alasannya dia pergi. Terus kita sebagai gurunya, oh ya benar ya, bahasa Inggris memang susah, tapi kalau kita susah terus kita lari dari kelas, kita bolos, itu salah. Itu kita kembalikan posisi normal, dalam artian kita mengembalikan emosi, menstabilkan emosi si pelanggar itu, tetapi tidak membuat ataupun tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu kita berikan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan salah dan melanggar peraturan. Itulah yang namanya restitusi. Kemudian kita tanya sama si pelanggar, terus untuk memperbaiki kesalahannya apa yang akan kamu lakukan? Misalnya dengan, oh baik, kamu akan tinggal di kelas selama istirahat pada hari berikutnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi ada pemberian kesempatan untuk si pelanggar memperbaiki kesalahannya atas inisiatif sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang restitusi, kita membahas yang namanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Pada kesempatan yang lalu saya sudah mempraktekannya dengan anak-anak. Saya menanyakan kepada semua siswa, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan di sekolah ini? Oh, ternyata
banyak sekali jawabannya. Antara lain mereka ingin belajar yang nyantai, nyaman, sedikit tugasnya. Nah, itulah dasar-dasar ataupun hal-hal yang menyebabkan seringkali mereka tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan yang ada. Seringkali mereka melanggar. Karena apa? Karena mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi itulah kita gunakan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu pun sebenarnya sudah kita laksanakan sehari-hari juga. Bisa jadi biasanya namanya disebut kesepakatan kelas ataupun kesepakatan bersama. Dari mana dasarnya? Dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi di depan. Jadi keyakinan baik di kelas maupun di sekolah itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai bersama. Misalnya tanggung jawab, disiplin, Yuk. baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita akui bersama. Misalnya bertanggung jawab, terus disiplin, jujur, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan bersama yang nantinya dibuat dalam mungkin bisa kertas ataupun tulisan-tulisan tangan, dan itu ditandatangani antara wali kelas dan perwakilan kelas, dalam hal ini ketua kelas. Nah, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ini nantinya dipasang di tempat-tempat strategis agar anak-anak ataupun siswa bisa membacanya setiap saat ketika mereka melewati ataupun melihat tulisan yang berisi keyakinan bersama tersebut. Nah, keyakinan bersama itu dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka bisa memenuhi kebutuhan manusia ataupun kebutuhan para siswanya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang harus kita dapatkan agar kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Pertama, survival. Survival itu berkaitan dengan fisik kita. Misalnya makan, minum, istirahat, kemudian mendapatkan pakaian yang layak. Terus kalau misalnya kita bisa memenuhi kebutuhannya itu, kita berarti sudah, jika kita sudah memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar itu, survival itu, maka kita bisa nyaman dalam melakukan dalam melakukan aktivitas kita yang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu hampir sama dengan kesenangan. Bebas itu berarti kita melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan dalam hati kita. Gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, love and belonging, mencintai dan dimiliki. Nah, ini berkaitan dengan misalnya kita menjalin hubungan dengan sesamanya, kita berteman, kita dicintai oleh keluarga kita dicintai oleh murid kita, dihargai, disayangi. Kemudian, oh itu sahabatku, aku mau main dengan dia, aku mau berbagi sama dia karena dia sahabatku. Nah, itu adalah kebutuhan akan mencintai dan memiliki. Yang keempat adalah penguasaan. Penguasaan ini erat kaitannya dengan pengakuan kemampuan. Nah, kita sebagai manusia itu butuh untuk diakui kemampuan kita, butuh untuk dihargai kemampuan kita, butuh untuk berprestasi segala macam. Itu berkaitan dengan penguasaan tadi. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Ini juga tadi saya sampaikan berkaitan erat dengan kebebasan. Jadi senang berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan tanpa tentunya melanggar peraturan yang berlaku. Nah, jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kita dalam menjalani kehidupan akan merasa nyaman, aman, dan tentram. Tetapi jika salah satu dari kebebasan ini salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak bisa terpenuhi, maka biasanya kita ataupun para siswa kita akan melakukan sesuatu untuk menarik perhatian agar kebutuhannya terpenuhi. Nah, siswa-siswa kita sering sekali melakukan itu. Mungkin dengan mengganggu temannya, membuat keributan, oh berarti dia
ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi kepada yang tadi pemberian hukuman. Nah, dalam kita mendisiplinkan anak kita, anak didik kita, itu ada posisi kontrol di mana kita yang sebagai guru bertindak untuk menjadi boleh dikata yang mengatur ataupun pengontrol tadi. Ada 5 posisi kontrol. Diana Gaussen itu menyebutkan bahwa satu, penghukum tadi dicirikan dengan seseorang ataupun guru ketika dia memosisikan dirinya sebagai penghukum, dia akan berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata yang keras, ditandai dengan menunjuk-nunjuk, kemudian adanya hukuman yang diberikan untuk si pelanggar tadi. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini bisa dicirikan dengan seseorang itu membuat orang lain merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Itulah dia berarti memerankan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini terucap ataupun dapat dilihat dari posisi Bapak Ibu guru ketika menangani sesuatu ataupun menangani anak-anak yang bermasalah, itu memosisikan dirinya sebagai teman dari pelaku. Efeknya apa? Efeknya anak-anak yang melanggar tadi tidak akan jerah, dan efek samping yang lain, anak yang melanggar tadi akan membanding-bandingkan dengan guru yang lain. Oh, sama Bu ini boleh kok, sama Bu ini kok tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi di sisi lain, posisi kontrol teman ini akan membuat suasana ataupun anak-anak tadi membanding-bandingkan guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian pemantau. Ketika kita memosisikan diri sebagai pemantau dalam menyelesaikan masalah ataupun anak-anak yang bermasalah, kita menggunakan data-data yang kita dapatkan ataupun data-data yang ada untuk melihat sejauh mana anak ini melakukan kesalahan dan sejauh mana anak ini sudah memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian posisi yang paling baik menurut ahli psikolog adalah posisi yang berkaitan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam hal ini, seorang guru ataupun orang tua yang memosisikan diri sebagai manajer, dia akan memberikan kesempatan kepada anak ataupun siswa yang melakukan kesalahan untuk berpikir apakah yang ia lakukan itu salah atau benar. Ketika si anak sudah sadar bahwa ia melakukan kesalahan, maka si anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dengan inisiatif sendiri. Jadi tidak ada suruhan, tidak ada perintah dari guru ataupun orang tua. Posisi manajer inilah yang diharapkan mampu kita lakukan ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Selanjutnya ini segitiga restitusi, seperti yang tadi saya sebutkan di depan bahwa restitusi dipakai ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak yang melanggar itu, dan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan ataupun disuruh perintah oleh orang lain. Nah, dalam melakukan restitusi tadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini ada menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas ini bisa jadi ataupun bisa dilakukan, bisa ditandai dengan kita tidak membenarkan tetapi tidak pula menyalahkan. Misalnya ada kalimat seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang ketika melakukan kesalahan bolos, bisa jadi dia tawuran di kelas, tawuran di jalanan. Nah, itu bisa ditambahkan ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah tadi. Terus contoh yang lain ini bisa dilihat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Banyak orang ketika malas, misalnya tadi saya sebutkan malas ikut pelajaran bahasa Inggris, mereka cabut. Nah, ini ada statement, kamu bukanlah satu-satunya yang melakukan itu. Kemudian diarahkan lagi ke validasi tindakan yang salah. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalnya
Nah, tadi saya sebutkan pelajaran bahasa Inggris membosankan misalnya. Bisa jadi kamu mendengarkan musik-musik gitu. Kemudian kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu kan. Itu kata-kata yang diucapkan ketika kita memvalidasi keyakinan ataupun memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita cross check dulu ke anak ataupun ke pelanggar, apa sih yang kamu lakukan itu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan di sekolah ini kalau setiap siswa harus mengikuti pelajaran yang ada, itu contoh menanyakan keyakinan. Kemudian Bapak Ibu dalam prakteknya segitiga restitusi ini tidak harus sesuai urutan tadi saya sampaikan, menstabilkan identitas dulu baru memvalidasi tindakan yang salah, harus berurutan seperti itu, tidak. Tergantung seperti apa permasalahannya. Apakah memerlukan semua tindakan itu? Bisa jadi kalau itu masalah yang berat. Tapi kalau untuk masalah yang sederhana, mungkin kita bisa angkat di mana yang kita perlukan tadi. Nah, ini contohnya saya berikan. Sabrina terlambat dan memakai sepatu coklat. Pak Lukman, guru piket, melihatnya dan menyuruh Sabrina melepas sepatu seharian karena melanggar peraturan tanpa mau mendengarkan alasan Sabrina yang sudah meminta maaf. Nah, kalau kita di dalam posisi Pak Lukman seperti ini, berarti kita memosisikan diri sebagai penghukum. Kenapa? Karena di sini disebutkan Pak Lukman tidak mendengar alasan yang sudah dibuatkan oleh Sabrina, ya, tidak mendengarkan alasan yang Sabrina ungkapkan, padahal Sabrina sudah menjelaskan dan dia sudah meminta maaf, tapi Pak Lukman tidak mau mendengarkan. Makanya di sini posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Gitu. Seharusnya ketika kita memosisikan sebagai seorang manajer, kita dengarkan dulu kenapa dia terlambat. Karena di sini ada dua kesalahan, terlambat dan memakai sepatu coklat. Kita tanya dulu kesalahannya apa. Oh, ternyata kesalahannya terlambat dan memakai sepatu coklat gitu. Kita dengarkan alasannya apa, baru kita tanyakan keyakinannya ataupun peraturan di sekolahnya seperti apa. Setelah itu kita berikan kesempatan dia untuk memperbaiki. Nah, sudah tahu kesalahannya apa sekarang Sabrina, misalnya seperti itu. Terus apa yang akan kamu lakukan Sabrina? Oh, ternyata karena dia memakai sepatu coklat, besok lagi kamu bisa kan memakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita bisa mendengarkan dulu siswa seperti apa gitu. Nah, yang sudah saya lakukan di kelas seperti itu. Di dalam kelas kita tanya pada anak-anak mereka seperti apa yang diinginkan, kelas seperti apa yang diinginkan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan seperti apa, dibuat bersama-sama, kemudian bisa ditulis di dalam selembar kertas ataupun mungkin langsung ditempel-tempelkan di dalam kelas dengan ditandatangani oleh wali kelas dan tadi ketua kelas. Ini contoh-contoh yang lain nanti bisa saya bagikan di soft copy-nya ataupun print out-nya, nanti bisa dibagikan untuk dibaca-baca di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa mendisiplinkan anak didik kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kesenangan. Ingin kesenangan. Oke. Kesenangan dan kebebasan memang hampir mirip ya. Pak Mus nomor 1 sampai 10 42, 11 sampai 20 38, 21 sampai 30 28, 31 sampai 40 30. Berarti Pak Mus ingin dicintai. Suasana yang seperti apa yang kalian inginkan? Hah? Suasana yang apa? Coba salah satu OSIS tolong dicatatkan. Si Maul ngomong sopan. Suasananya sopan. Suasana yang sopan itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan Maul berdiri di sini?
Berdiri, Maul, ayo. Ayo sini di berdiri. Hah? Oh, kamu yang bilang kok. Ayo coba. Enggak apa-apa. Bapak, suasana sopan itu yang seperti apa? Ayo, berdiri. Kaget, biar sembuh. Udah nih gak kuat, kamu 1 ton. Nggak tahu Bu. Ya, si Maul pengen suasananya yang sopan. Kalian pengen suasana belajar yang seperti apa di sekolah ini? Tenang, Bu. Bagas ngomong tenang, dicatat tolong ya. Sopan tenang. Terus tulisi aja sopan tenang gitu. Terus apa? Supri ngomong suasana yang bebas. Kita tampung dulu, aspirasinya kita tampung dulu. Siapa lagi? Kalian pengen suasana belajar di SMP ini yang seperti apa? Supri bebas. Siapa lagi? Yuk, berani ngomong dia hebat. Karena pada forum yang bagus, bukan asal ngomong ya. Ayo, tunjuk tangan. Kalian pengen suasana belajar di sekolah ini yang seperti apa? Kita bikin kesepakatan bersama. Mumpung semuanya ada di sini. Ya. Apakah selama ini kalian sudah merasakan kebutuhan itu, merasakan suasana yang seperti itu, yang sesuai keinginan kalian di sini? Sudah belum? Hah? Rana? Sudah belum? Iya sudah. Kata Rana belum. Apa yang menurutku masih kurang di sini? Suasana belajarnya seperti apa yang kamu bisa? Tenang. Ya, tenang tadi sudah ya. Berarti sini tidak tenang ya. Oke. Lanjut apa lagi? Tujuh tangan, ayo berani ngomong, gak apa-apa. Itu siapa tuh? Fitri. Apa Fit? Belajar sambil bermain. Bawi ya, belajar sambil bermain. Itu si Fitri. Yang lain coba. Kelas 7. Nggak ada yang berani ngomong. Natali. Seru. Yang seru. Ayo kelas 7 berani ngomong, ayo. Apa? Cepat pulang. Cepat pulang katanya. Kita tampung dulu. Sudah? Cepat pulang. Itu Fitri. Fitri namanya tadi bermain sambil belajar. Terus tadi Natali seru. Terus apa lagi? Apa? Tiada tugas Bu. Tidak ada tugas. Tampung dulu, Bawi. Tiada tugas. Siapa lagi? Kalian pakai seragam seperti ini? Apa? Rapi. Oh ya, rapi. Tuliskan rapi. Kata dia apa Bu? Rapi. Siapa lagi? Tidak ada? 1, 2, kita hitung sampai 10 ya. Oh apa? Sarah? Bisa makan di kelas. Kita tampung dulu, nanti kita evaluasi bersama. Apa lagi? Hah? Kalian pakai sepatu kan? Pakai kaos kaki. Kalian nyaman nggak? Nyaman. Berarti itu pakai baju apa? Pakai baju biasa. Ayo berani ngomong. Masuk jam 8, pulang jam 9 itu Zeni. Itu kayak orang kenduri ya, orang kenduri. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Pelajaran semangat. Pelajaran semangat. Yang lain? Apa Nasril ya? Hah? Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Nah, menarik ini ya, tidak ada hukuman. Oke? Sudah? Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain? Dirulah. Tidak ada yang lain ya? Yakin ya? Tidak ada yang lain. Itu keinginan kalian, kalian yang nanti menjalani. Mulai sekarang kita ubah semua, ya, biar suasana kita belajar, suasana di sekolah itu menyenangkan. Kita bikin kesepakatan bersama. Zaman rapi.
rapi bersih. Ini biar tidak ada. Ayo silakan usul apa lagi? Tertib atau disiplin? Iya. Disiplin. Siapa lagi? Iya, betul. Zaman rapi. Rapi bersih. Ini biar tidak ada. Ayo silakan usul apa lagi? Tertib atau disiplin? Iya. Disiplin. Siapa lagi? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMP Negeri 1 Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Perkenalkan, nama saya Auda Syafira. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmarianti dari Cerita Aini. Saya Arwin Fahri. Saya Bagas Adianta Putra. Suasana kelas sebelum kami belajar budaya positif. Suasana di kelas kami ribut, rusuh, susah diatur, tidak bertanggung jawab, dan saling membuli sesama teman. Dan suasana di sekolah sebelumnya, sampah ada di mana-mana. Anak-anak sering membuang sampah sembarangan dan sering berbohong kepada ibu kantin dan sering membuli sesama siswa atau teman dan mengganggu kelas-kelas lain. Jadi di sini kami agak kecewa dengan sikap teman-teman. Suasana di sekolah sebelumnya, sampah ada di mana-mana. Anak-anak sering membuang sampah sembarangan dan sering membuli teman-teman, tidak bertanggung jawab dan sering berbohong kepada ibu kantin. Jadi di sini kami agak kecewa kepada sikap teman-teman karena tidak menaati peraturan di sekolah, seperti sangat sering berkata kasar, melawan guru dan mengumpat sesama siswa. Kemudian kami mendapatkan pengalaman dari Bu Nani. Akhirnya kami tahu bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan umum yang menjadi pedoman untuk hidup dalam kelompok agar suasananya menjadi tenang, aman, dan menyenangkan. Sekarang teman-teman kelas sudah paham tentang budaya positif dan berangsur-angsur sudah mulai membaik dari segi perilaku, sikap, tanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Jadi kami di sini selaku OSIS mulai memperbaiki sikap siswa sedikit demi sedikit, dimulai dari sampah, perkataan dan kejujuran antar siswa. Dan kami
akan menghukum siapapun yang membuang sampah sembarangan, berkata kotor, yang tidak jujur kepada siapapun, dan yang mewakili. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati, yang lainnya kemana? Datangnya kenapa? Ini kemana? Ini dia, apa yang mau? Yang lainnya tanpa terang ya? Oke, let's continue. Kemarin sudah membahas tentang keyakinan kelas, ya kan? Ya kan? Keyakinan kelas belum dicatat. Coba sekarang, menurut kalian nilai-nilai apa yang perlu kita junjung tinggi sebagai siswa kelas ini, terutama kelas 92? Perhatian, oke, tulis. Sabaris tulis, perhatian. Akhlak, oke. Sopan. Terus peduli. Terus saling menghargai. Bentar. Saling menghargai, terus apa? Saling menghargai. Terus kalau masuk jam 8 kalian datang ke sini jam masuk kelasnya, nggak buat kantin-kantin, berarti kalian tertib, disiplin, disiplin ya. Kalau ada PR, ada tugas, ada ulangan, itu dikerjakan, namanya berarti tanggung jawab, betul. Tanggung jawab apa lagi? Jujur. Apa lagi? Apa lagi? Ini yang tiket nyapu, berarti menjaga kebersihan ya. Itu membuat kalian nyaman enggak? Nyaman? Habis kan? Membuat nyaman enggak? Tidak. Sama lagi. Yang kalian ingin situasi di kelas ini membuat kalian nyaman belajar. Damai. Berarti yang seperti apa kalau damai? Kondisi yang damai menurut kalian yang seperti apa? Tenang, santai, slow. Yes. Lagi, relax. Terus? Relaxnya ya, relax tetap belajar. Bukan yang apa kalian berbalik dia. Lagi. Udah? Udah? Silakan ketua kelas siapa? Minta yang sini, baca. Keyakinan sama kelas 11. Ditandatangani sebagai perwakilan siswa, yuk. Ketua. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi pejabat kan, sering tanda tangan latihan. Ya, coba. Mana yang? Di bawah sini. Hari ini tanggal 24 Oktober. Tulis 24 Oktober. Ketua kelas di atas ini, ketua kelas. Nah, ada tangan, silakan. Dasar. Oke. Ya, coba dibacakan dulu. Jangan
grogi. Ada ini kok grogi. Coba dibaca. Keyakinan bersama kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan keyakinan bersama kelas 92. Kerapian, akhlak, sopan, peduli, saling menghargai, disiplin, tanggung jawab, jujur, menjaga kebersihan, damai. Sanggup kalian nyanggupi? Sanggup. Berarti sudah dicampurkan oleh malaikat ya. Kalian semua, kita semua menyaksikan ya. Agar apa? Agar kita belajarnya nyaman ya. Oke, terima kasih, kita bisa kembali. Ini nanti ya, silakan kalian buat di kertas manila seperti itu. Tuliskan seperti ini ya. Kalau kerapian tulis akhlak yang baik, bahasa Arabnya apa? Akhlakul karimah, sopan. Tulis saling menghargai, silakan kalian buat di situ. Sama-sama membuatnya ya. Pakai kertas manila. Nanti kalau bukas manila sudah datang, bukan manila, tanda tangan juga di bawahnya sama markusan gitu. Ditempel. Boleh di mana ditempelnya ya? Nah, di depan sini boleh ya. Paham ya? Untuk kesepakatan bersama di kelas 92. Nah, saya sepakat ya. Sepakat. Berarti akhlak dan kerapian. Nah, silakan dicek bajunya masing-masing. Nah, ini gimana ya? Bajunya dicek masing-masing secara visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Rahmawati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Pada modul 1.4 ini, kami calon guru penggerak mempelajari banyak hal terkait dengan kebutuhan dasar manusia, motivasi seseorang melakukan sesuatu, disiplin positif, hukuman, penghargaan, maupun restitusi. Pada dasarnya, setiap orang melakukan segala sesuatu mempunyai motivasi. Apakah ia ingin terhindar dari suatu ketidaknyamanan ataupun hukuman dari orang-orang yang ada di lingkungannya, ataukah dia ingin mendapatkan penghargaan, atau memang seseorang itu sudah paham dan yakin dengan apa yang dilakukannya memang sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Dorongan dalam melakukan sesuatu tersebut tentunya mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dalam lingkungannya dan kegiatan sehari-harinya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang sudah sesuai dengan keyakinannya, maka secara tidak langsung dia akan melakukan hal-hal yang positif untuk mewujudkan suatu disiplin positif. Karena disiplin positif sangat diperlukan oleh seseorang untuk mencapai cita-cita maupun kesenangan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam lingkungan pendidikan, seorang guru hendaknya mampu memberikan teladan yang baik kepada lingkungannya. Terlebih dahulu, ia menciptakan ataupun membiasakan dirinya sendiri untuk menerapkan hal-hal positif. Baru setelah itu ia bisa mengajak anak muridnya untuk melakukan hal yang sama. Pada prinsipnya, anak-anak hanya seorang peniru. Maka dari itu, kita sebagai orang tua ataupun guru harus bisa menciptakan lingkungan yang positif agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal untuk menggali seluruh potensi yang ada dalam dirinya agar ia bisa hidup di dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, biasanya seseorang ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, ia mempunyai motif tersendiri. Kemungkinan besar kebutuhan dasar pada dirinya belum terpenuhi. Diana Gosen menyebutkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang biasanya mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Kebutuhan dasar itu meliputi kesenangan, kebutuhan akan survival, bertahan hidup, dicintai dan memiliki, kebutuhan kebebasan dan penguasaan. Jika salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka seseorang ataupun siswa kita melakukan
pelanggaran dengan harapan mendapatkan perhatian agar ia bisa memenuhi kebutuhan yang ia harapkan tadi. Biasanya ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah ataupun melanggar peraturan itu, sebagai guru kita langsung menjudge bahwa ia bersalah dan memberikan hukuman. Padahal sebenarnya hukuman adalah identitas gagal yang tidak serta-merta menghentikan atau menciptakan budaya positif bagi si pelaku. Justru sebaliknya, hukuman bisa memberikan suatu bentuk negatif secara tidak langsung kepada si pelaku. Misalnya saja, anak ataupun siswa yang mendapatkan hukuman, ia akan marah, kemudian ia akan menderita secara fisik karena biasanya hukuman diberikan dalam bentuk fisik, dan secara jangka panjang anak-anak itu akan mempunyai dendam terhadap yang memberikan hukuman. Sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu keunggulan ataupun dia mendapatkan prestasi, akan mendapatkan penghargaan. Pada dasarnya penghargaan diberikan itu tidak serta-merta bisa membuat ataupun meningkatkan motivasi seseorang, tetapi penghargaan di satu sisi bisa menyebabkan orang kehilangan motivasinya atau justru malah menimbulkan lingkungan yang tidak baik dengan adanya rasa iri dari orang yang tidak menerima penghargaan itu. Antara penghargaan dan hukuman ada satu hal yang bisa kita terapkan, yaitu restitusi. Restitusi adalah suatu perlakuan yang menciptakan kesadaran kepada para pelaku pelanggaran agar ia sadar akan kesalahan yang dibuatnya dan mampu serta mau bertanggung jawab atas kesalahannya dengan inisiatif sendiri, tidak ada paksaan ataupun disuruh oleh orang lain. Harapannya dengan melakukan restitusi ini kita mengembalikan karakter anak menjadi anak yang berkarakter baik dan siap kembali ke dalam masyarakatnya. Sebagai pendidik, kita tentunya harus bisa dan mau menciptakan lingkungan positif, lingkungan belajar yang positif untuk para peserta didik kita. Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru adalah petani kehidupan yang harus menciptakan lingkungan yang baik, melakukan proses pembelajaran dengan baik agar anak bisa tumbuh dengan baik dan semaksimal mungkin menggali potensinya untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Pada dasarnya anak-anak itu dibentuk oleh lingkungan. Itulah posisi guru yang baik yang mampu menciptakan lingkungan yang baik untuk mampu menggali bakat, minat, dan potensi anak didik menuju pribadi yang merdeka, yang siap terjun dalam masyarakat, menggapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Demikian, salam dan bahagia.
Thank